mulai dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Alifki. Kepada Alifki, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran belajar kita, langkah-langkahnya kita berdoa. Doa dimulai. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, salah satunya Aceh adalah provinsikan lagu Bunga Jupa untuk meningkatkan rasa Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, 1, 2, 3. Bunga Jempa megah di Aceh. Sudah bisa ya lagu kita ya. Nah, baiklah, Ibu sebelum memulai kita absen dulu ya. Anissa, hadir. Arifki, Hadir. Cut Yulianti. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, dengan cuaca yang kadang tidak menentu, yang sekarang ini adalah musim hujan, kita lihat di mana-mana banjir. Nah, kita harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap kita belajar. Sudah siap untuk kita belajar? Oke, kalau sudah siap. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem muskuloskeletal. Nah, penyakit-penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal atau apa? Apa aja itu? 1. Fraktur. Yang kedua, Ibu sudah bilang sebelum menyelesaikan pembelajaran minggu lalu, Ibu ada suruh baca kalian tentang hipertensi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang hipertensi, coba dulu buka HP-nya. Ibu sudah mengirimkan dari WA untuk pretest hari ini. Ya, ada pretest yang Ibu suruh kerjakan. Oke, sudah dibuka semua HP-nya? Sudah. Nah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Nggak lama-lama ya, 2 menit saja. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Pernah nggak dengar apa itu hipertensi? Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Ya, benar, tekanan darah tinggi. Nah, coba lihat gambar ini. Kira-kira gambar ngapain sih? Hari ini pembelajaran kita kompetensi dasarnya adalah menerapkan pemeriksaan penyakit sistem jantung atau pembuluh darah. Nah, untuk IPK-nya tujuannya di sini mengkonsepkan nanti definisinya, kemudian tanda gejala, penyebab dan menguraikan obat juga pengobatannya. Kemudian nanti kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikum itu mempraktekkan pemeriksaan penyakit sistem jantung, kemudian melakukan pemeriksaan sistem jantung. Sebuah video. Oke, coba diperhatikan. Nah, kita tadi sudah melihat videonya. Baik, sekarang Ibu akan memaparkan dulu apa itu hipertensi. Nanti yang nggak paham bisa ditanya. Oke. Hipertensi. Definisi hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Nah, peningkatan tekanan darah sistolnya lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Kemudian pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Nah, selain pemeriksaan tekanan darah yang digunakan pada orang-orang yang menderita hipertensi, itu harus dilakukan pemeriksaan ginjal, urin lengkap, kemudian glukosa, urin, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Opi. Bu, kalau misalnya orang terkena hipertensi, Awal terkena hipertensi, bisa jadi kita harus mengkaji dulu, ada nggak dia dari faktor keturunannya. Kita tanya, Bu, Ibu ada nggak keturunan hipertensi? Misalnya bapaknya, kakeknya, misalnya nggak ada, nah baru kita kaji lagi pola makannya. Mungkin dia memang suka orang yang makan ikan asin, ataupun dia yang lebih ke rasanya itu lebih asin. Nah, bisa saja dia menderita hipertensi
dari pola makan atau kekanan. Sudah ya? Nah, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan duduk per kelompok yang seperti sudah saya bagikan. Sudah kan? Oke, sudah? Sudah nak? Oke, pahami bacaan kasus di atas tersebut. Nah, silakan kalian tuliskan apa yang menjadi jawaban dari di lembar kerja tersebut. Ayo, silakan jawab, berdiskusi. Nanti ada satu kelompok yang Ibu suruh presentasikan ya. Oke, di sini ada satu kelompok yang saya suruh presentasikan. Coba untuk kelompok dari yang cowok ini. Silakan maju. Silakan maju. Semua udah paham ya? Udah paham, udah selesai semua analisis. Nah, silakan maju tiga-tiga ya. Baca dulu kasusnya, kemudian jawabannya. Nah, nanti siapa yang ingin bertanya, silakan bertanya sama kelompok. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kami ingin mempresentasikan tentang hipertensi. Jadi ada suatu kasus tentang seorang laki-laki Tuan B berumur 60 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing mual, tiba-tiba bicara belum, sudah mengalami terasa lemas pada ekstremitas bagian kiri. Dari hasil amnesa keluarga ditemukan supaya hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Untuk hasil TTP tekanan darahnya 210/120 lagi. Respirasinya 25 kali per menit dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Dan definisinya yang tentang hipertensi dari kelompok kami, jika ada yang kurang, mohon maaf, jika kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Tadi dijelaskan di kasus adanya suatu pasien yang datang karena penyakit hipertensi. Nah, tadi ada kawan yang bertanya, Bu, kenapa sih kopi ini bisa salah satu penyebab dari hipertensi? Kandungan dalam kopi itu adalah kafein. Ada yang bertanya? Gak ada. Kita lanjut ke praktikum ya. Lihat semua di LKPD-nya, lembar kerjanya. Yang pertama kita wajib mencuci tangan ya. Untuk tindakan apapun wajib mencuci tangan. Kemudian kita tetap mengucapkan salam ya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Santi, saya perawat dari SMK Negeri Tambangsa. Saya bertugas dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak, kami di sini saya khususnya datang untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Nah, tujuannya supaya mau lihat ada nggak keadaan tubuhnya yang abnormal atau gangguan. Nah, apakah Bapak sedia? Waktunya tidak lama Bapak, hanya 15 menit, tempatnya di sini saja. Baik, saya sediakan alat terlebih dahulu ya. Nah, alat yang kita gunakan hanya menggunakan stetoskop. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita inspeksi. Ada nggak kelihatan di tubuhnya mungkin ada benjolan? Nah, ada misalnya dari wajahnya seperti apa, atau dia misalnya meringis. Nah, itu harus kita pastikan. Nah, inspeksi itu adalah melihat. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita dengan palpasi. Apa itu palpasi, Nak? Bukan berarti kita raba kita elus-elus ya. Tidak demikian. Nah, kita raba misalnya yang sakit kepalanya. Maaf ya Bapak, ada yang sakit nggak Pak? Sebelah mana? Itu yang diraba. Nah, kita lihat misalnya ada benjolan pada tangan.
Jalannya yang sebelah mana, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada perkusi. Apa itu perkusi? Ketuk. Apa saja yang bisa diketuk? Bukan pintu ya, bukan jendela. Yang diketuk adalah bagian tubuhnya pada bagian Abdomen. Itu bukan seperti ini, salah. Kita ya, nah tangan kita letakkan di atas baru diketuk. Yang diketuk adalah bagian tangan, tapi tangan kita menyentuh pada bagian abdomen. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya setelah perkusi ada terakhir adalah menggunakan auskultasi. Nah, auskultasi di sini adalah kita mau mendengarkan bunyi jantung. Nah, di sini saat katup mitra atau tris kuping penutup. Nah, katup mitra ada di garis mid-tabulasi listra. Nah, ini maaf ya, misalnya ini, coba perhatikan. Ini dia pada bagian jantungnya. Nah, kita mau mendengar bunyi jantungnya. Kita mendengar bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop. Nah, stetoskop yang kita gunakan itu juga tidak bisa beralaskan dengan baju. Jadi harus dia dibuka bajunya seperti itu. Kita dengar nanti bunyi 1, bunyi 2, bunyi 3 sampai bunyi 4. Baiklah, tadi kita sudah melakukan pembelajaran secara teori, juga kita sudah melakukan pembelajaran secara praktik. Nah, tujuan kita tadi melakukan pemeriksaan juga fisik itu supaya kita tahu karena hipertensi ini yang mengatur semua darah itu berada pada jantung. Jadi pasien-pasien sudah menderita hipertensi ditakutkan ada mengalami komplikasi. Nah, komplikasi bisa pastinya ke bagian jantung. Itu harus diwaspadai. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tadi sudah saya bernilai untuk tugasnya itu ada yang 80, ada yang 90, ada bahkan ini ada yang masih di bawah rata-rata, belum mencapai KKM. Itu media untuk minggu depannya. Nah, sebelum kita menutup untuk pembelajaran hari ini, silakan buka HP-nya. Saya sudah mengirimkan untuk soal pretest, soal post-test hari ini. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, baik. Nah, sudah semua di-save, simpan HP-nya. Nanti akan saya lakukan penilaian. Nah, apakah kalian sudah memahami untuk materi hari ini? Sudah. Kira-kira bagaimana menurut kalian pembelajaran tentang PBL ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kita lebih kepada praktikum. Ayo, minggu depan kita lanjut kepada pembelajaran yang praktek ya. Kita akan membuat leaflet. Ya, dengan adanya proyek ya. Oke. Di sini minggu depan kita akan belajar tentang masih sistem penyakit kardiovaskular, yaitu aminopektoris. Minggu depan kita akan mempelajari. Kita harus bersyukur masih sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Yang pastinya kalian tetap harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, jangan ngasih gadget aja ya, jangan sebut dengan HP dan lain sebagainya. Kemudian yang paling kita syukuri adalah nikmat terbesar adalah nikmat sehat. Oke, untuk mengakhiri belajar hari ini, maka kita akhiri dengan doa. Doa terakhir akan dipimpin oleh Farel. Silahkan. Oke, kalau saya bilang SMK bisa, oke sekali ya. SMK bisa. Lagi SMK bisa.